situasi di mana kita harus tetap berada di rumah aja. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. Oke guys, bertemu lagi bersama saya Agus Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Semoga kabarnya sehat ya, meskipun sekarang kita lagi menghadapi situasi yang membuat kita harus tetap di rumah aja ya. Akan tetapi kita harus tetap semangat ya untuk belajar, bekerja dan beribadah dari rumah ya. Nah, kali ini teman-teman saya mau membahas mengenai disabilitas ya dan disleksia. Nah, disabilitas itu apa sih? Disleksia itu apa? Nah, sebelum kita ke disleksia, kita akan terlebih dahulu membahas mengenai disabilitas ya. Nah, disabilitas itu apa teman-teman? Jadi disabilitas itu adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik ya. Yang termasuk ABK antara lain tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan kemampuan istimewa, dan kesulitan bersosialisasi. Istilah bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa karena karakteristik dan hambatan yang dimiliki. ABK memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan potensi mereka. Contohnya, bagi tunanetra mereka memerlukan modifikasi teks bacaan menjadi tulisan braille atau hurufnya itu timbul. Dan tunarungu yang memerlukan komunikasi menggunakan bahasa isyarat. Kemudian mengenai ABK ini, pendidikannya diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sisdiknas, yaitu bahwa jenis pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus adalah pendidikan khusus. Kemudian dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 memberikan batasan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Nah, teknis layanan berpendidikan jenis pendidikan khusus untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa dapat diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat dasar dan menengah. Jadi, pendidikan khusus hanya ada pada pendidikan dasar dan menengah, sedangkan pada perguruan tinggi itu belum tersedia. Nah teman-teman, tadi kita sudah membahas mengenai disabilitas. Nah kemudian kali ini kita akan membahas disleksia yang termasuk ke dalam disabilitas learning. Oke, nah teman-teman, disleksia itu apa sih? Jadi disleksia itu adalah sebuah gangguan dalam perkembangan baca tulis yang umumnya terjadi pada anak-anak 7-8 tahun. Ditandai dengan kesulitan belajar membaca dengan lancar dan kesulitan dalam memahami meskipun normal atau di atas rata-rata. Ini termasuk kesulitan dalam penerapan disiplin ilmu fonologi, kemampuan bahasa atau pemahaman verbal. Nah, disleksia adalah kesulitan belajar yang paling umum dan gangguan membaca yang paling dikenal. Ada kesulitan-kesulitan lain dalam membaca namun tidak dihubungkan dengan disleksia. Beberapa melihat disleksia sebagai sebuah perbedaan akan kesulitan membaca akibat penyebab lain, seperti kekurangan non-neurologis dalam penglihatan atau pendengaran, atau lemah dalam memahami instruksi bacaan. Nah, ada 3 aspek kognitif penderita disleksia, yaitu pendengaran, penglihatan, dan perhatian. Nah teman-teman, disleksia ini mempengaruhi perkembangan bahasa seseorang. Penderita disleksia secara fisik tidak akan terlihat sebagai penderita
Makanya disleksia tidak terbatas pada ketidakmampuan seseorang untuk menyusun atau membaca kalimat dalam urutan terbalik, tetapi juga dalam berbagai macam urutan seperti termasuk dari kiri ke kanan, atas ke bawah ataupun sebaliknya, dan sulit menerima perintah yang seharusnya dilanjutkan ke memori otak. Nah, hal ini yang sering menyebabkan penderita disleksia dianggap tidak berkonsentrasi dalam beberapa hal. Dalam kasus lain, ditemukan pula bahwa penderita tidak dapat menjawab pertanyaan uraian atau panjang lebar. Contohnya seperti itu. Nah, otak anak yang mengidap kondisi ini tidak mampu menerjemahkan gambar atau suara yang dilihat oleh mata atau yang didengar oleh telinga. Mata penderita disfungsi otak ini bisa melihat kata-kata yang tertulis di buku, namun otak tidak mampu menerjemahkan apa yang mereka lihat. Nah teman-teman, disleksia ini bukanlah bagian dari penyakit mental. Oleh karena itu, kepikunan, keterbelakangan mental, dan kerusakan otak tidak dapat digolongkan sebagai gejala disleksia. Begitu pula dengan gangguan penglihatan dan pendengaran. Nah kemudian disleksia ini penyebabnya apa sih sebenarnya yang bisa menyebabkan disleksia ini terjadi? Ada beberapa yang menyebabkan disleksia ini terjadi, seperti diantaranya akibat tidak berfungsinya cerebrum atau bagian otak yang memutar aktivitas berpikir dan bergerak yang terjadi akibat faktor genetik dan keturunan. Penyebab lain yaitu kelainan genetik, cedera otak misalnya saat melahirkan, cedera yang parah yang kemudian mempengaruhi yaitu trauma pada otak, atau penyakit lainnya seperti stroke. Nah teman-teman, gejala disleksia ini bisa berbeda pada pengidap satu dan pengidap lainnya. Gejala ini memang bisa ditimbul di usia berapapun, akan tetapi cenderung disleksia ini terjadi pada usia anak-anak 7-8 tahun. Nah kemudian beberapa gejala yang dialami oleh disleksia ini seperti kesulitan belajar membaca. Walaupun tingkat kecerdasannya normal, anak disleksia terlihat lebih lamban dan berusaha keras dalam membaca, mempelajari huruf, mengucapkan atau menerka huruf atau angka, serta memposisikan mainan huruf. Kemudian kesulitan dan memiliki kemampuan berbicara yang sangat lambat, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk belajar berbicara. Pengidapnya sering salah saat mengucapkan kata atau membedakan bunyi kata yang berbeda. Nah, kemudian perkembangan lebih lambat dibandingkan anak seusianya. Contohnya membutuhkan waktu belajar merangkak, berjalan, atau berbicara yang lebih lama ketimbang anak seusianya. Terus, yang dialami oleh penderita disleksia ini kesulitan mengkoordinasikan gerak tubuh, sehingga sering terlihat lebih lemah dibandingkan anak lain seusianya. Contohnya, sulit mengkoordinasikan mata dan gerakan tangan. Kondisi ini bisa diamati ketika mereka menangkap bola. Kemudian, penderita disleksia ini sulit berkonsentrasi dan cenderung mudah sakit. Mereka juga cenderung lebih mudah terserang alergi, demam, eksim, atau asma. Nah, kemudian apabila penderita disleksia ini dibiarkan begitu saja, akan terjadi apa kepada dirinya? Nah, apabila penderita disleksia ini dibiarkan saja, akan terjadi berbagai komplikasi seperti masalah belajar dan memahami materi pelajaran di sekolah yang berakibat pada jenjang pendidikan. Kemudian masalah sosial akibat rasa kurang percaya diri, masalah perilaku, kecemasan, agresi, dan penarikan diri dari teman, orang tua, dan guru. Kemudian masalah sebagai orang dewasa akibat ketidakmampuan untuk membaca dan memahami sesuatu. Kemudian masalah ekonomi di kemudian hari akibat jenjang pendidikan yang dicapai tidak memadai. Ada juga mengalami Attention Deficit Hyperactive Disorder atau yang sering kita sebut ADHD, sehingga sulit mempertahankan perhatian, hiperaktif, serta berperilaku impulsif. Nah, kemudian solusinya apa teman-teman? Pengobatannya harus gimana? Pada dasarnya disleksia ini tidak dapat disembuhkan.
Akan tetapi kita bisa melakukan terapi yang tentunya ini bisa dilakukan di rumah, seperti membacakan buku untuk anak-anak, mengupayakan kerjasama yang baik dengan pihak sekolah anak, agar terjalinnya kerjasama dalam menangani anak disleksia ini. Kemudian memperbanyak waktu membaca di rumah, membuat suasana membaca itu menjadi menyenangkan, memotivasi anak untuk senang membaca buku, mendiskusikan isi buku bersama dengan anak, dan kemudian itu menghindari celaan jika anak melakukan kesalahan saat membaca agar anak dapat memiliki percaya diri. Lalu pencegahannya seperti apa apabila disleksia ini tidak diobati? Nah, sayangnya hingga saat ini belum ada cara yang terbilang ampuh untuk mencegah terjadinya disleksia, teman-teman. Apalagi disleksia yang diakibatkan faktor kelainan genetik atau faktor keturunan dan keluarga. Nah, teman-teman, jadi seperti itu disleksia itu. Disleksia itu ya kesulitan membaca ya teman-teman, yang umumnya terjadi pada anak 7-8 tahun. Nah, apabila di sekitar kita ada yang mengalami disleksia ini, mari kita membantu bersama-sama teman-teman. Seperti tadi, mari kita membaca buku bersama-sama mereka, memotivasi mereka agar senang membaca buku, mendiskusikan isi buku bersama mereka. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila teman-teman memiliki memiliki solusi atau saran yang lain, boleh teman-teman komen di bawah ini ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Kurnia, sampai jumpa lagi.